Perkenalkan, nama saya Alimus Blandan Garut, NIM 1803030081, kelas Sosiologi B semester 7. Baik, kembali lagi di video saya kali ini. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum, kebijakan, dan etika dari COVID-19. Sekilas tentang COVID-19, kerentanan lama dan baru. Tentang beberapa bulan, virus baru bersama SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 telah mengubah jalannya di dunia ini. Memang sulit untuk memproses semua perubahan yang cepat dan menyeluruh pada kehidupan kita, interaksi sosial, fungsi pemerintah, dan hubungan global bahwa COVID-19 pandemi telah menyebabkan. Tetapi kehancuran yang telah dan sedang dihasilkannya dan distribusi kerugian yang tidak merata di dalam dan di seluruh negara. Menurut tanggapan global terhadap pengendalian pandemi yang mengutamakan kesetaraan. Karena alasan inilah pada bulan April 2020 kami memulai kolaborasi upaya dengan 69 penulis untuk lebih memahami dampak dari pandemi sedang terjadi di Kanada dan dunia. Baik, selanjutnya yang dibahas yaitu tugas untuk pemerintah dan penegakan hukum dalam keadaan darurat, yaitu di mana di seluruh dunia cabang-cabang pemerintah legislatif dan yudikatif telah mundur sebagian selama pandemi COVID-19 ini. Sementara anggota-anggota cabang eksekutif telah memikul tanggung jawab yang lebih besar. Apakah pergeseran tanggung jawab seperti itu dibenarkan oleh keadaan darurat ini atau situasi nasional? Bab ini mengeksplorasi pernyataan ini dengan meninjau kebijakan untuk pemerintah, kewajiban untuk memerintah sesuai dengan aturan hukum, sifat terbatas dari setiap darurat atau kekuatan luar biasa, dan kewajiban yang dibebankan oleh mereka menjalankan wewenang luar biasa untuk kembali ke situasi normal sebanyak keadaan yang memungkinkan. Selanjutnya, tugas untuk pemerintah. COVID-19 menangkap jelas pandemi kebutuhan untuk tindakan nyata di masyarakat. Tidak adanya pola koordinasi kehidupan dan kesehatan anggota masyarakat akan berdampak pada tingkat yang radikal peningkatan risiko. Pola koordinat semua memungkinkan koordinasi antara sarana dan tujuan, bagaimana meratakan kurva, bagaimana untuk meningkatkan kapasitas maksimum rumah sakit, bagaimana cara mengatasinya kerugian ekonomi, dan antara orang-orang yang tujuannya adalah dicari siapa yang harus diklarifikasikan sebagai pekerja esensial, siapa yang harus diuji, siapa yang akan menghasilkan diri sendiri. Kisaran kemungkinan pola koordinasi di nation disorot oleh berbagai strategi yang ditempuh di berbagai yurisdiksi. Bahkan jika beberapa tarif lebih baik dengan menteri kesehatan atau ekonomi atau kebebasan bergerak atau dukungan pemerintah, tidak seorang pun pola koordinasi dapat dikatakan lebih unggul dari yang lain dengan menghormati setiap metrik yang diambil bersama-sama. Namun, meskipun tidak ada jawaban tunggal yang benar untuk pernyataan tentang pola koordinasi yang mana harus diadopsi, kegagalan untuk menetap pada salah satu pola akan menjadi keterlaluan. Setiap anggota masyarakat dapat merenungkan kemandirian dentri dari yang lain, yang pola koordinasi harus menjadi dengan lebih imajinatif mengedifikasikan jangkauan yang lebih besar dari pola koordinat. Tetapi kemerdekaan itu tidak dapat dipertahankan ketika seseorang bergerak melampaui perenungan kemungkinan yang
berbeda untuk menentukan pola saran untuk tujuan dan yang peran anak laki-laki harusnya diskusi tidak hanya oleh diri sendiri tetapi oleh semua orang. Pernyataan praktis yang dihadapi setiap anggota komunitas bukan paling baik ditangkap sebagai apa yang harus saya lakukan, melainkan sebagai apa yang harus kita lakukan lakukan tentang pertemuan sosial, sekolah umum dan perbatasan kita, tetap tanpa menetapkan pola keuntungan dari koordinasi bangsa akan frustasi atau terwujud tidak sempurna atau terlambat. Apalagi lebih koordinasi dalam masyarakat akan diinginkan tidak hanya untuk setiap proyek episodik yang terbatas, tetapi juga untuk proyek yang dilakukan dari waktu ke waktu mempertahankan kesimpangan darurat, mengatasi utang publik, menghadapi kegagalan yang terungkap oleh keadaan sekarang. Di sini juga kegagalan untuk menetapkan pola koordinasi akan dibentuk di banyak contoh. Tidak masuk akal, bahkan jika alasan tidak mengidentifikasikan satu pola pun sebagai pola yang harus dipilih. Bagaimana kemungkinan adalah komunitas untuk menetap pada pola koordinasi. Dalam analisis terakhir, hanya ada dua cara yang masuk akal untuk mengamankan pola bangsa: kebetulan suara atau otoritas. Keduanya bertujuan untuk membawa semua orang ke pandangan yang sama. Yang pertama langsung di mana pola koordinasi harus dipilih, yang kedua secara tidak langsung tentang bagaimana untuk menentukan skema mana yang akan dipilih. Tidak ada disangka bahwa beberapa ukuran kebetulan suara berhasil menyelesaikan beberapa koordinasi masalah dalam suatu komunitas. Namun untuk lebih banyak masalah, hanya otoritas akan tersedia untuk menyelesaikan dengan tegas pola koordinasi mana yang akan menjadi milik komunitas. Otoritas menjamin kebetulan suara apa yang dapat, bukan cara penyelesaian dengan tidak adanya kebulatan suara. Apa yang harus dilakukan oleh anggota suatu komunitas? Kebutuhan seperti itu semakin mendesak ketika seperti halnya dalam menanggapi pandemi kesehatan. Ada kebutuhan untuk mengamankan pola koordinasi sekarang tanpa penundaan. Dalam pengertian ini, otoritas adalah hubungan antara putra penguasa dengan anggota masyarakat. Hubungan ini tetap dapat diberi label salah satu layanan, ditanggap oleh referensi umum kepada orang-orang dalam otoritas politik sebagai pegawai publik, berolahraga, sebuah kebaikan publik. Layanan tersebut dipenuhi sebagai pola koordinasi seperti yang diilustrasikan oleh tantangan pandemi COVID-19. Pejabat yang berwenang akan gagal menjalankan tugasnya jika mereka gagal untuk menetapkan pola koordinasi. Dengan kegagalan ini dalam pemikiran, kami datang untuk melihat bagaimana otoritas atas anggota komunitas diidentifikasi dengan tanggung jawab. Yang selanjutnya, pemerintah melalui hukum. Tanggung jawab pertama pemerintah adalah untuk memerintah dilakukan dalam ukuran penting dengan mengerahkan apa yang harus dilakukan oleh anggota suatu komunitas. Ini bukan satu-satunya cara untuk memerintah atas seluruhnya. Pemerintah juga dapat memerintah dengan membimbing, mendorong, merekomendasikan, dan mengusulkan. Tetapi asosiasi arah dengan hukum memiliki suatu khusus. Karena itu membuat pilihan tertentu dilakukan oleh anggota masyarakat. Ketika masuk akal, hukum adalah alasan untuk aksi ini. Berusaha untuk memberikan arahan kepada setiap anggota komunitas dengan menjawab pertanyaan apa yang harus kita lakukan. Dalam sistem hukum yang terbentuk dengan baik,
bertugas untuk memerintah secara luas bersama. Prinsip checks dan balance dan pemisahan kekuasaan manusia dengan distribusi eksekutif, legislatif, yudikatif, tanggung jawab kepada orang dan lembaga yang berbeda. Distribusi seperti ini tugas untuk pemerintah memberikan pertahanan terhadap tirani dan beberapa di pelayanan kebebasan. Sistem hukum yang baik tidak akan memberikan semua atau hampir semua wewenang kepada orang-orang atau lembaga yang sama. Dalam sistem seperti itu, lembaga pembuatan undang-undang primer tanggung jawab dan menjadi legislatif. Legislatif akan dirancang untuk mempromosikan pembuatan hukum yang bertanggung jawab, mengakui bahwa tugas untuk mengatur akan berfrustasi oleh arahan yang tidak kompeten, tidak bijaksana atau tidak dibijaksanakan. Baik, demikian penjelasan dari saya. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan terima kasih. Baik.